wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, oke. Untuk hari ini, hari Senin, kita akan belajar materi tematik. Sebagaimana yang sudah kalian ketahui, untuk materi tematik kita menggunakan pulpena. Nah, silahkan kalian siapkan pulpena 6A kalian. Kita hari ini akan belajar pulpena 6A untuk subtema 1. Nah, subtema 1 ini nanti kita akan pelajari selama 3 hari, yaitu hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Nah, untuk hari ini, Ibu akan menyampaikan materi terkait dengan subtema 1, kemudian besok kalian akan belajar untuk latihan, belajar mandiri dengan mengerjakan latihan soal yang akan Ibu berikan, dan nanti di hari Rabu kita akan bahas terkait dengan hasil dari latihan soal kalian. Nah, yang nanti butuh penguatan nanti kita akan bahas pada hari Rabu melalui media Zoom. Gimana? Anak-anak sudah siap semuanya? Ya, oke. Untuk bisa mempelajari materi subtema 1, kalian lihat di pulpena kalian. Nah, untuk materi subtema 1, kita akan belajar beberapa kompetensi dasar. Jadi, sebagaimana yang kalian ketahui bahwa tema 1 kita adalah selamatkan makhluk hidup. Nah, pada subtema 1, khusus kita akan pelajari materi tentang tumbuhan sahabatku. Kalian sudah siap ya? Nah, pada materi subtema 1 tumbuhan sahabatku, kita akan pelajari bahasa Indonesia pada KD 3.1 terkait dengan laporan hasil pengamatan, kemudian KD 4.1 tentang menyimpulkan simpulan secara lisan dan tulis, kemudian untuk materi IPA kita akan pelajari KD 3.1 dan 4.1 tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, serta bagaimana cara menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian untuk materi IPS, untuk KD 3.1 dan 4.1 kita pelajari juga pada subtema 1 ini, yaitu terkait dengan karakteristik negara-negara ASEAN. Nah, untuk materi PKN, kita pelajari 3.1 dan 4.1 juga terkait dengan bagaimana cara menganalisis penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sampai dengan bagaimana cara menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk materi SPDP, nanti kita akan pelajari tentang bagaimana cara membuat patung. Nah, itu beberapa kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang kalian miliki jika kalian mempelajari dengan baik materi subtema 1 terkait dengan tumbuhan sahabatku. Oke, kita akan mulai anak-anak untuk materi yang pertama, jadi untuk materi bahasa Indonesia. Jadi Ibu akan membahas per mata pelajaran dari subtema ini untuk mempermudah kalian dalam belajar. Jadi tidak secara global ya, sebagaimana yang biasa kita lakukan saat belajar di kelas. Oke, kita akan mulai pada materi yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Sebagaimana yang tadi Ibu sampaikan, materi bahasa Indonesia, kita akan pelajari 3.1, yaitu bagaimana cara menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kemudian, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperluas dengan bukti. Itu untuk kompetensi dasarnya atau tujuannya. Nah, pada materi bahasa Indonesia subtema 1 ini, kalian bisa lihat di halaman 3 untuk pembelajaran 1. Di situ sudah dijelaskan bagaimana terkait dengan pengertian teks laporan hasil pengamatan. Nah, apa tuh hasil laporan pengamatan itu? Nah, laporan pengamatan adalah atau teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Bisa dengan kalian melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar kalian, mungkin mengamati terkait dengan makhluk hidup yang ada di sekitar kalian, mengamati terkait dengan pertumbuhan dari misalnya tanaman tertentu atau pertumbuhan dari hewan atau perkembangbiakannya bisa diamati dan kemudian dibuat laporan. Nah, itu yang disebut dengan teks laporan. Nah, teks laporan
hasil pengamatan sebagaimana yang ada di halaman 3 itu berisi tentang informasi umum, kemudian ada kumpulan fakta dan simpulan. Jadi informasi yang diamati, kemudian apa fakta-fakta yang didapatkan dan kesimpulannya. Itu isi dari teks laporan. Nah, dalam sebuah teks laporan juga terdapat ide pokok. Kita di kelas sebelumnya sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan ide pokok. Nah, termasuk pengertiannya juga. Saya yakin Ibu masih ingat bahwa ide pokok itu adalah inti dari sebuah teks. Ingat ya? Oke, kita akan lanjutkan. Nah, Ibu punya sebuah teks. Di situ tertulis, selain nasi, jagung, dan jagung sebagai bahan makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, itu ada sebuah teks dari hasil pengamatan, di mana ada seorang anak mengamati tanaman singkong. Nah, terus ide pokoknya dari paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Paham ya anak-anak ya, terkait dengan ide pokok paragraf, kita sudah pernah bahas sebelumnya. Semoga kalian ingat kembali. Oke, kita akan lanjutkan yang berikutnya untuk materi bahasa Indonesia. Ini ada di halaman 15 pada pembelajaran 3. Nanti silahkan kalian buka. Nah, pada materi bahasa Indonesia halaman 15 itu ada materi tentang ide pokok tadi. Nah, kalau tadi kan ada contoh paragraf, kemudian kalian diminta untuk menyebutkan ide pokoknya. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam menentukan ide pokok sebuah teks laporan. Nah, langkah-langkah dalam menentukan ide pokok bisa dengan yang pertama, membaca isi paragraf dengan seksama. Jadi, keseluruhan paragrafnya dibaca dulu dengan seksama. Kemudian, setelah itu, tentukan atau temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Ingat, biasanya dalam sebuah paragraf, kalimat utama itu terletak di awal paragraf, akhir paragraf, atau di tengah paragraf. Nah, untuk kalian, karena masih tingkat dasar, kalian bisa tentukan kalimat utama teksnya itu biasanya kalau tidak di awal, ya di akhir. Itu untuk langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kalian tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama itu. Nah, dalam kalimat itu utama yang sudah ditentukan tadi, informasinya apa? Nah, itu kalian tentukan. Jadilah itu ide pokok. Nah, jadi kalau ide pokoknya sudah ditemukan, baru kemudian ditulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram boleh. Itu terkait dengan ide pokok teks laporan. Kemudian untuk materi bahasa Indonesia, kalian bisa melihat juga anak-anak di halaman 16. Pada pembelajaran 4, di situ tersebut tentang simpulan teks laporan. Kalau sebelumnya ide pokok, berikutnya adalah simpulan. Apa itu simpulan? Nah, simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Nah, jadi simpulan atau kesimpulan ya. Nah, langkah-langkah dalam membuat kesimpulan, yang pertama, baca teks dengan seksama. Jadi yang dibaca secara keseluruhan, jangan hanya paragraf awal-awal saja. Jadi semua paragraf dalam sebuah teks itu dibaca, kemudian temukan informasi pentingnya. Tadi cara menentukan informasi penting, ingat ya, dengan menentukan ide pokok tadi ya. Kemudian hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Nah, itu yang disebut dengan simpulan atau kesimpulan. Itu untuk materi bahasa Indonesia pada pembelajaran keempat di halaman 16. Nah, Ibu punya sebuah teks atau sebuah paragraf. Jadi bisa cermati apa kesimpulan dari paragraf berikut.
Nah, di situ jagung manis adalah varietas jagung yang biasanya dimakan sebagai rebusan atau sudah berupa jagung kaleng. Jagung manis dikenal memiliki biji yang berwarna kuning keemasan dan terang serta manis rasanya. Jagung manis adalah jenis jagung yang paling populer ditanam di kebun rumah. Nah, coba nanti kalian cari kesimpulannya ya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya untuk materi bahasa Indonesia anak-anak. Ada di halaman 22. Silahkan kalian buka halaman 22. Di situ tertulis terkait dengan ide pokok dan simbolan teks hasil pengamatan. Nah, jadi kalau kalian tadi sudah diminta untuk menentukan simbolan, kalian cermati di sini di materi yang berikutnya bahwa teks laporan ini memuat informasi umum dan informasi khusus. Nah, informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca utuh. Dan dalam sebuah teks laporan juga terdapat ide pokok dan juga simbolan. Itu untuk muatan materi bahasa Indonesia 3.1 dan 4.1. Kedepannya nanti kalian akan Ibu minta untuk mengerjakan latihan soal. Tapi setelah semua materi dalam subtema 1 ini kita selesaikan ya. Nah, bahasa Indonesia sudah selesai anak-anak. Kita akan lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu ada materi IPA. Materi IPA yang kita pelajari pada subtema 1 ini adalah materi tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Jadi, kalau kalian belajar tentang materi pada subtema 3.1, diharapkan kalian bisa membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan dan menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Gimana? Sudah siap ya? Oke, kita akan mulai dari yang pertama terkait materi IPA. Kalian bisa lihat di halaman 4 pada pembelajaran 1 terkait dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Jadi, sebagaimana kalian ketahui bahwa makhluk hidup yang salah satunya adalah tumbuhan, cirinya adalah berkembang biak. Di mana perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua cara, yaitu dengan generatif dan dengan vegetatif. Pada materi kali ini kita akan pelajari dulu terkait dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, apa itu perkembangbiakan secara generatif? Kalian lihat di situ bahwa perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Nah, kalian bisa lihat di situ ada contoh gambar bunga. Nah, bunga ini memiliki benang sari yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan dan putik yang berfungsi sebagai alat kelamin betina. Itu terkait dengan alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perhatikan. Berikutnya ada bagan proses perkembangbiakan generatif. Jadi bagaimana proses perkembangbiakan generatif itu terjadi? Urutannya atau prosesnya kalian bisa lihat mulai dari terjadinya peristiwa pembuahan. Nah, pada tumbuhan, proses pembuahan terjadi saat serbuk sari yang berfungsi sebagai sel kelamin jantan ini melebur dengan sel telur yang terdapat pada sel kelamin betina. Kemudian setelah melebur akan terjadi pembuahan yang menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji kemudian berada di dalam buah. Nah, biji yang ditanam ini akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, tumbuhan baru itu nanti akan tumbuh lagi menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga, kemudian menghasilkan biji kembali, dan kembali lagi prosesnya diulang. Kalau sudah menghasilkan biji kembali, berubah menjadi
tumbuhan baru lagi menjadi tumbuhan dewasa, kemudian terjadi pembuahan, dan seterusnya. Itu terkait dengan proses perkembangbiakan generatif. Kemudian yang berikutnya ada macam-macam penyerbukan. Jadi penyerbukan itu dibagi 4 anak-anak, ada namanya penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Nah, perbedaannya apa? Kalian bisa lihat pada bagian yang ada di tayangan ini ya. Jadi kalau penyerbukan sendiri itu serbuk sarinya jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Kalau penyerbukan tetangga, serbuk sarinya jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Kalau penyerbukannya silang, itu serbuk sarinya jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Sedangkan penyerbukan bastar, ini serbuk sarinya jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Itu terkait dengan macam-macam penyerbukan. Nah, ada nih hewan yang bisa membantu proses penyerbukan. Nah, di tayangan ibu ini kalian bisa lihat ada lebah. Lebah adalah salah satu hewan yang membantu penyerbukan bunga. Nah, ayo sebutkan jenis hewan atau makhluk hidup lain yang bisa membantu penyerbukan bunga. Selain lebah, ada yang tahu? Nah, nanti diamati ya di sekitar kalian. Oke, itu terkait dengan penyerbukan ya anak-anak ya. Yang berikutnya, materi IPA. Kalian bisa lihat di halaman 13 ada tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Kalau tadi perkembangbiakan secara generatif, yang ini kita akan bahas perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami dan secara buatan. Nah, yang secara alami ini ada beberapa jenis, mulai dari perkembangbiakan dengan tunas, dengan umbi lapis, dengan umbi batang, dengan umbi akar, dengan geragi, dengan akar tinggal atau dengan risom, atau juga dengan spora. Nah, di buku kalian itu sudah ada contohnya. Kalau yang tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas itu contohnya tumbuhan apa, yang berkembang dengan umbi lapis contohnya tumbuhan apa, yang berkembang biak dengan umbi akar contohnya apa, dan seterusnya. Kalian baca ya materinya ya. Nah, yang ibu tampilkan di sini ini hanya salah satu contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan risom atau dengan akar tinggal, yaitu tumbuhan jahe. Oh ya, jahe ya. Nah, oke. Itu adalah salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau risom. Nah, yang berikutnya ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Ini berarti kalau buatan berarti ada bantuan atau campur tangan manusia. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama dengan cangkok, yang kedua dengan stek batang, yang ketiga dengan stek daun, kemudian dengan merunduk, dengan tempel atau okulasi, dan menyambung. Ada 6 cara untuk perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, nanti contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cangkok, dengan stek batang, dengan merunduk sampai dengan yang menyambung, kalian lihat di buku kalian, sudah ada semuanya ya. Oke, itu untuk materi IPA. Selesai anak-anak, kita akan lanjutkan pada materi yang berikutnya yaitu IPS. Sudah siap belajar IPS? Nah, untuk materi IPS, kalian nanti akan belajar tentang karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, negara-negara yang berada di Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi ASEAN.
Sudah siap ya? Nah, ini berkaitan dengan tugas yang pernah Ibu berikan minggu kemarin terkait dengan keanekaragaman atau keberagaman negara-negara yang ada di Asia. Masih ingat ya? Jadi, untuk negara-negara yang ada di Asia, itu ada banyak sekali. Asia adalah sebuah benua. Nah, kita akan cermati negara-negara yang ada di Asia bagian Tenggara. Nah, di Asia bagian Tenggara itu ada sebuah organisasi yang disebut dengan ASEAN, yaitu organisasi negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Nah, jumlah anggotanya ada 10 sebagaimana yang sudah kalian pelajari minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan cermati terkait dengan kondisi geografis dan kehidupan negara-negara Asia Tenggara. Kalian bisa lihat buku kalian di halaman 7 untuk muatan IPS ini. Nah, negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Tetapi kesamaan kondisi geografis itu tidak menjamin kesamaan kehidupan sosial budaya. Nah, jadi kondisi geografisnya sama, tapi kondisi sosial budayanya itu belum tentu sama. Nanti kita akan cermati anak-anak terkait dengan persamaan dan perbedaan dari kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Contoh kalian bisa lihat, ada 2 negara di Asia Tenggara. Negara mana ini? Nah, dari lambang benderanya kalian bisa lihat, itu ada negara Indonesia dan negara Malaysia. Nah, 2 negara ini berdekatan, kita bertetangga. Nah, kita memiliki banyak kesamaan, tapi ada juga perbedaannya. Kalian cermati ya, baca dulu ciri dari negara ASEAN yang ada di halaman 7-10. Kalau kalian sudah membaca, pasti nanti kalian tahu perbedaannya. Oke? Itu. Nah, yang berikutnya di halaman 19 ada pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Jadi karena negara-negara di ASEAN itu memiliki kondisi geografis yang beragam atau berbeda-beda, maka pemanfaatannya itu juga berbeda-beda. Misalnya seperti di negara Singapura, itu kan negara industri. Nah, karena negara industri, kondisi geografisnya itu hanya terdiri dari sebuah pulau kecil di Singapura itu. Padat. Maka terkait dengan kondisi ekonominya juga kebanyakan adalah untuk industri. Itu kalau di mana? Singapura. Kalau misalnya di Thailand, karena kondisi geografisnya ini banyak lahan pertanian, maka pemanfaatannya adalah untuk kegiatan pertanian, hampir sama dengan Indonesia. Sama-sama pertanian, itu pun jenis pertaniannya berbeda. Misalnya kalau di Thailand itu untuk berasnya yang bagus kualitasnya. Di Indonesia bukan beras, mungkin sayuran, mungkin kopinya yang bagus, dan lain-lain. Itu bisa kalian cermati pada buku kalian. Nah, kalian bisa lihat, ini ada 2 negara juga. Nah, aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan kondisi geografis ini juga berbeda-beda. Nanti kalian bisa cermati ya. Itu untuk materi IPS. Selesai, materinya hanya sedikit anak-anak, yang penting kalian banyak membaca. Nah, untuk berikutnya kita akan pelajari materi PKN. Pada materi PKN itu, kalian nanti akan belajar bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai ya. Nah, kalian bisa lihat di buku kalian halaman 10 terkait dengan penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang pertama, masih ingat bunyinya? Walaupun di rumah jangan ini loh ya, jangan sampai lupa loh ya bunyi Pancasila ya. Nah, kayak untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa makna yang terkandung? Kalian bisa cermati bahwa makna yang terkandung pada sila pertama adalah bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama apa saja anak-anak? Kalian bisa cermati di situ. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mensyukuri segala yang ada di alam semesta. Yang ketiga, mengakui kebebasan memeluk agama. Dan yang keempat, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Paham ya? Itu untuk sila yang pertama. Kemudian untuk sila yang kedua. Bunyinya bagaimana? Ayo kalian ucapkan ya bunyi sila kedua Pancasila. Nah, sila kedua Pancasila ini mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Nah, nilai-nilai yang terkandung, yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Yang kedua, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, saling menyayangi sesama manusia. Dan yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Itu nilai-nilai sila yang kedua. Nah, kita lanjut. Di halaman 16 ada nilai-nilai pada sila yang ketiga. Itu maknanya suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nilainya, yang pertama dengan bekerja sama untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air bangsa. Kemudian yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya yang konkret seperti apa? Bisa tidak menyebutkan? Nah, nanti kalian pelajari dulu. Pada latihan soalnya, nanti akan Ibu minta untuk menyebutkan contoh konkret. Misalnya, rela berkorban, contohnya apa? Mengembangkan rasa bangga, contohnya apa? Dan lainnya. Siap ya? Oke. Kemudian, yang berikutnya, untuk halaman 23, masih penerapan sila ketiga Pancasila. Jadi, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku bangsa, budaya, sosial, dan ekonomi. Adanya perbedaan tidak menjadi sebab perselisihan, tetapi menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Jadi, walaupun berbeda-beda, itu tidak menimbulkan perselisihan, tetapi justru bisa mendorong terciptanya kebersamaan. Kemudian kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercipta jika kita menghayati semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana maknanya sebagaimana yang sudah kalian ketahui bahwa dalam Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu terkait dengan makna Pancasila sila ketiga. Nah, kegiatan-kegiatannya kalian bisa lihat pada gambar tayangan ini ya. Manfaatnya apa? Di situ ada gambar kerja bakti ya anak-anak ya. Nah, itu terkait dengan PKN. Kemudian untuk materi yang terakhir pada subtema kali ini ada SPDP, di mana pada materi SPDP kalian belajar tentang bagaimana cara membuat patung dan memahami apa itu patung. Nah, kita akan mulai. Kalian lihat di halaman 12, mengenal karya seni patung. Patung apa itu patung? Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, atau benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Itu patung. Nah, di sini ada gambar contoh patung pahlawan proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang dibuat patung. Nah, fungsi patung untuk apa anak-anak? Nah, ada beberapa agama yang memanfaatkan atau menggunakan patung sebagai sarana ibadah.
Kemudian ada juga patung itu difungsikan untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah dalam suatu bangsa. Sebagaimana yang tadi kalian lihat tayangan, ada gambar patung dari proklamator kita. Kemudian patung juga berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan untuk penghias bangunan taman atau tempat lainnya dan bisa dinikmati keindahan bentuknya. Itu fungsi patung. Nah, itu. Terus yang berikutnya di halaman 21 ada materi terkait dengan alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Dalam membuat patung, kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Alat yang biasa digunakan berupa putsir, meja putar, cetakan, palu dan pahat, serta amplas. Bahan-bahan yang dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras, misalnya yang bahan lunak kalian bisa manfaatkan tanah liat, kemudian bisa manfaatkan lilin, bisa manfaatkan sabun atau plasticin untuk membuat patung. Kemudian untuk bahan keras, kalian bisa manfaatkan batu, kayu, jati, dan marmer yang bisa dipahat untuk menjadi patung. Nah, ini ada gambar bagaimana membuat pot dengan menggunakan bahan lunak berupa tanah liat dan meja putar sebagai alatnya. Oke, anak-anak, kita sudah selesai membahas materi di subtema 1. Mulai dari pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, sampai SPDB. Semoga kalian bisa memahami penjelasan Ibu yang hanya singkat ini ya. Nah, untuk berikutnya, setelah kalian dengarkan penjelasan Ibu, kalian juga sudah membaca buku paket, maka kalian silahkan pilih materi dari buku kalian, di mana pada materi itu di bawahnya ada ayo berlatihnya. Kalian silahkan pilih mana materi-materi yang sekiranya bisa kalian gunakan untuk latihan soal, bisa kalian kerjakan. Nah, mengerjakannya di buku latihan soal tematik. Kalau sudah, besok Ibu akan memberikan kuis lagi atau memberikan latihan soal, tapi dalam bentuk online atau menggunakan Google Form. Nah, kalian kerjakan dulu ya, pelajari dulu. Nanti kalau ada yang belum jelas, kalian bisa tanyakan kepada Ibu melalui WA pribadi. Atau boleh juga dengan video atau audio. Gimana? Paham ya? Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.